بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di Sabtu pekan ketiga. Kita masih diberikan hidayah, taufik, kemudahan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Ta'ala, dari hadis-hadis Nabi-Nya, dan juga penjelasan para ulama yang kita ambil istifadah atau faedahnya bersama dari kitab Ad-Da' wad-Dawa dari karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, as-sihah wal afiyah, diberikan istiqomah di atas ilmu dan amal. Kita berharap semua amal soleh yang kita amalkan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dan juga kita harapkan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Oke, kita melanjutkan dari pembahasan Ad-Da' wad-Dawa, yaitu tentang orang-orang yang tertipu di kehidupan dunia ini, yaitu orang-orang yang benar-benar sangat tertipu dalam kehidupan dunia ini. Siapakah mereka? Oke, disebutkan di pembahasan sebelumnya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, a'dhamun nasil khulqi atau a'dhamul khulqi ghururan atau a'dhamun nasi ghururan man igtarra bid dunya wa ajiliha fa atharaha 'alal akhirah wa radiya biha minal akhirah. Orang-orang yang sangat tertipu dalam kehidupan dunia ini dengan tipuan yang sangat besar, yaitu orang-orang yang tertipu dengan kelezatan dunia, mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ridho dengan kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan akhirat. Itu kemarin yang kita bahas. Nih, kita beri gambaran lagi. Mungkin di antara kita atau panjenengan semuanya pernah tertipu, nih? Pernah ketipu orang? Nih, pernah. Rasanya gimana ketipu? Ya, mungkin tertipu ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan. Ya, pas setelah tertipu itu bagaimana rasanya? Ya, antara getun, ya menyesal, sebel, marah, mencela diri sendiri, mencela orang lain, cari kambing hitam. Semuanya pokoknya harus disalahkan. Dan penyesalannya sangat dalam. Apalagi yang tertipu itu uang yang sedang kita butuhkan, kita tergiur dengan janji-janji manis. Kalau pas kita lagi beli online misalnya, tertipu dengan iklannya, kemudian bonusnya, gambarnya, seolah-olah itu nyata dan seterusnya. Namun setelah kita transfer, ya cuman ya bodong doang, atau investasi. Itulah orang yang tertipu. Di dunia saja itu bisa menyesal, mungkin bisa stres, bisa gila, bisa bunuh diri bahkan ya, atau bahkan bisa marah-marah, bisa bunuh orang. Ya, itu pun masih kita rasakan bagaimana sakitnya. Ya, meskipun demikian kita bisa move on, bisa bangkit lagi, namun kadang sulit. Ya, kadang waktunya tidak sebentar, harus lama, harus ini itu, move on lagi. Masih ada kesempatan, ya kurang lebih bahasa kita. Namun kalau itu tertipu dan sadarnya baru di akhirat, lalu bagaimana kita akan move on dari kehidupan dunia? Mau kita qaddamtu li hayati seperti di surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati, ya duhai sekiranya, atau qaddamtu li hayati,
seandainya aku bisa kembali ke kehidupanku sementara sejenak saja, ya maka tidak ada kesempatan lagi. Maka inilah orang-orang yang sangat besar tipuannya dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, kelezatannya, ya entah itu ya hartanya, ya itu bisa jadi syahwatnya, wanitanya, ya kekuasaannya, jabatannya, perhiasannya, semuanya. Ya, sudah kita sebutkan kemarin. Dan alasan-alasannya kalau panjenengan kemarin mungkin belum bisa hadir nih, ini kita sebutkan lagi secara ringkas. Ada 3 alasan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang pertama adalah alasannya ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia itu kontan, cash, lebih cepat, nikmatnya langsung terasa, sedangkan akhirat itu masih nanti nyicil. Ya, masih nyicil. Ini sudah dibantah, bagaimana bantahannya, bagaimana jawabannya. Kalau ada yang mengatakan, ya saya lebih menyukai dunia karena dunia itu cash, kontan, sedangkan akhirat itu kredit, ya masih lama. Nah, maka jawaban dari Ibnu Qayyim bisa kita jadikan pelajaran. Kalau seandainya antara kontan dan kredit itu nilainya sama-sama 100 ribu, sama-sama 1 juta, maka benar jika engkau mengatakan dunia itu kontan, sedangkan akhirat itu kredit, dan kontan lebih bermanfaat daripada kredit. Kalau nilainya sama-sama 100 ribu, kalau nilainya sama-sama 1 juta, kadarnya sama, 100 ribu kontan sama 100 ribu kredit, ya kita milih kontan. Itu kalau seandainya dunia dan akhirat nilainya sama. Apakah kita berani mengatakan dunia dan akhirat itu sama nilainya? Ya tidak akan berani, dan itu sangat terbantah. Ya tidak bisa terbantahkan bahwasanya dunia itu ya tidak ada bandingannya dengan akhirat. Ya kalau kita membandingkan itu 1:10, 1:100, 1:1 juta misalnya. Ini dunia dan akhirat tidak bisa dibandingkan. Seperti hadis yang kita sebutkan kemarin, ibaratnya adalah seperti seorang yang mencelupkan satu jarinya ya di lautan yang luas, kemudian ditarik, diangkat, tetesan air yang terakhir itulah baru dunia. Sedangkan lautan luas yang tak bertepi itu adalah akhirat. Lalu bagaimana kita membandingkan setetes air dengan lautan luas yang tak bertepi ujungnya? Ya, maka orang yang berakal ya tidak akan mengatakan dunia itu lebih baik daripada ya akhirat. Kenapa? Nilainya tidak sama. Ya, bahkan tidak bisa disamakan sama sekali. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Lau kanatid dunya indallah mithla janahi ba'udah ma saqa kafirun syurbatan walau ma saqa kafirun walau syurbata ma'in." Atau kama qala Rasulullah. Yaitu seandainya dunia di sisi Allah itu sebesar sayap nyamuk, pasti orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun syurbata ma', walaupun hanya seteguk air saja. Namun yang kita lihat, orang kafir, orang musyrik, orang ateis, bahkan yang tidak percaya Tuhan, dikasih minum oleh Allah Ta'ala. Mereka bisa minum, bisa makan, bisa dapat dunia, bisa menikmati dunia. Itu kalau seandainya dunia di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, enggak dikasih semuanya. Namun kita lihat semuanya diberi. Itu membuktikan dunia enggak ada harganya sama sekali. Ya, maka kita harus sadar, gunakan akal sehat kita, pikiran waras kita, dan fitrah kita, dan juga iman kita. Ya, maka itu alasan pertama, bahwasanya dunia itu cash dan akhirat itu kredit. Cash lebih baik daripada ya kredit. Jawabannya, jika seandainya cash dan kredit nilainya sama, benar engkau mengambil langkah demikian. Namun sebenarnya hakikatnya antara dunia dan di akhirat enggak bisa dibandingkan. Ya enggak bisa dibandingkan 1:10, 1:1 juta, enggak bisa dibandingkan. Karena ya tidak dibandingkan dengan apapun ya. Bahwasanya wal akhiratu khairun wa abqa, bahwasanya akhirat itu jauh-jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, maka itu jawaban yang pertama. Kemudian alasan yang kedua dan jawabannya mereka mengatakan, yaitu alasan keduanya adalah lebih baik mendapatkan sesuatu yang sedikit tapi langsung daripada dijanji-janjikan yang banyak ya tapi masih nanti-nanti. Ya, ini pikiran orang yang sudah kebelet dunia. Udah kasih aja 1 juta hari ini, ya 1 menit lagi, ya enggak nanti kita berikan 1 M,
alah janji-janji doang ya. Nah, kalau seperti itu ya, orang yang menginginkan dunia udah cash saja, cepetan. Lebih baik sedikit aja, udahlah kalau nggak mampu 100 ribu aja, pinjam 100 ya, pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus ya. Tapi nggak bayar nanti. Ya jadi apa? Lebih baik udah dikit aja. Yang dikatakan yaitu zarrotun ya, zarrotun ya, biji sawi yang cepat ya, biji sawi yang kontan itu lebih baik daripada dzurrah yang mau'udah. Yang lebih baik daripada mutiara yang cuma dijanji-janjikan saja. Yang lebih baik saya dapat zarrah ya, zarrah yaitu biji sawi namun cash daripada engkau janjikan dzurrah atau durrah ya, durrah yaitu mutiara namun itu hanya janji-janji saja. Ya. Kemudian jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah gunakan sekali lagi akal warasnya, pikiran sehatnya ya. Manakah yang lebih baik menurut akal? Ya, manakah yang lebih baik menurut akal? Yaitu engkau mengejar sesuatu yang sedikit yang hanya sebesar biji sawi, zarrah. Ya, sebesar semut kecil hitam. Yang engkau mengejar itu engkau korbankan umurmu sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mengejar dunia. Siang, pagi, sore, malam, semuanya dunia. Engkau lampiaskan semua syahwat. Engkau beli apa saja. Engkau kejar kekuasaan sampai dengan cara yang zalim. Ya, terus semuanya kejar jabatan, ingin terkenal. Habis semua umurnya, tapi hanya mendapatkan zarrah sebesar biji sawi, sebesar semut kecil. Namun resikonya engkau akan terhalang mendapatkan kenikmatan yang abadi yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Nah, gunakan akal sehatnya. Kira-kira mengejar sesuatu yang sementara, yang cepat habis, yang fata morgana, namun resikonya adalah dihalangi, diharamkan mendapatkan kenikmatan abadi, mana yang lebih utama? Maka orang yang berakal, orang yang sehat, ya lahir dan batinnya, pikirannya semuanya akan mengatakan, udahlah nggak apa-apa, saya tinggalkan ini yang sedikit, yang sementara, tapi yang penting nanti saya dapat yang lebih baik di kehidupan akhirat. Itulah orang yang waras, ya orang yang sehat. Namun ketika jiwa seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, pikirannya dikuasai oleh hawa nafsunya, tergoda dengan dunia yang dikatakan oleh Nabi, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu ya bentuknya, warnanya, rasanya itu hulwatun khadirah. Hulwah manis dan hijau. Manis karena sangat menggoda. Ya, entah itu wanitanya, hartanya, ya bangunannya, pokoknya semuanya. Dan juga khadirah. Selain manis juga hijau royo-royo ya, membuat orang itu tertarik, terpukau, silau semuanya. Walaupun sudah pakai kacamata, ya tetap aja silau. Ini karena dunia menembus di hati seseorang. Ya, maka inilah yang dikatakan udah tinggalkan kalau engkau masih sehat pikirannya, engkau masih ada fitrahnya, hawa nafsu masih engkau bisa kuasai, tinggalkan yang sedikit tadi sebesar biji sawi. Ya, namun kau insya Allah akan mendapatkan janji Allah yang lebih, ya, yang lebih baik dari itu, yaitu kehidupan akhirat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, yaitu surga yang tidak pernah terbesit atau tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak terbesit sedikit pun di hati manusia. Ya, itu syubhat yang kedua dan jawabannya. Kemudian yang ketiga, syubhat berikutnya adalah saya tidak akan meninggalkan dunia yang pasti demi meninggalkan, saya tidak akan meninggalkan dunia yang pasti, ya, karena sesuatu yang meragukan. Ya, mereka menganggap akhirat itu meragukan, belum pasti, sedangkan dunia itu pasti. Ya, yang dikejar yang pasti-pasti aja deh. Ya, yang meragukan tinggal aja. Ya, ini syubhat yang ketiga, bahwasanya dunia itu pasti, yakin, sedangkan akhirat itu masih meragukan. Ini berbahaya juga ucapannya. Ya, kemarin sudah kita jawab dari nukilan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang nanti atau hari ini kita lanjutkan. Ya. Jadi jawaban secara umumnya yang mengatakan dunia itu pasti, sedangkan akhirat itu meragukan. Nah, kemudian jawabannya adalah ada dua keadaan. Ya. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Ya, ini yang kita bahas kali ini. Ya. Jadi al-jawabu alaman yashukku fil hayatil akhirah. Jawaban bagi orang-orang yang meragukan tentang kehidupan akhirat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, amma qaulul akhir la atruku mutayaqqinan limashkukin fihi.
Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin ya demi sesuatu yang meragukan. Yang yakin menurut dia adalah dunia, kelezatannya, kemewahannya, perhiasannya, wanitanya, ya, pangkat kedudukannya, semuanya itu meyakinkan, bisa didapat, bisa langsung dilihat di depan mata, dirasakan, ya bahkan kenikmatannya bisa dinikmati langsung. Sedangkan akhirat itu masih masykuk. Ya, akhirat itu masih syak, masih meragukan. Yaitu alasan yang ketiga yang dikatakan di sini. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi au takuna ala yaqinin min dzalika. Ada dua keadaan. Bisa jadi engkau mengatakan itu karena engkau meragukan janji Allah. Ya, meragukan janji Allah, firman Allah, kalamullah, dan engkau meragukan kebenaran perkataan ya Rasulnya, meragukan berita yang dibawa oleh ya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemarin di pertemuan sebelumnya kita jawab dengan ringkasan. Ya, kenapa engkau ragu? Sebenarnya mengatakan dunia itu sementara dan akhirat itu abadi itu siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat menerangkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kul mata'ud dunya, ya, katakan bahwasanya kenikmatan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali ya kesenangan yang menipu. Ya, fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai engkau tertipu dengan syaitan yang pandai menipu. Ya, ibaratnya tadi pas kita tertipu, pas sedang tertipu itu enggak sadar. Ya, karena dijanji-janjikan, janji manis, gambar-gambar, ya kemudian dilihatkan langsung dan seterusnya. Itulah ya talbisu iblis atau makar-makar syaitan untuk menipu ya akal manusia. Ya, ketika seorang sadar, ya maka dia akan kembali. Inilah yang kita butuhkan, yaitu menyadarkan kembali kita, ya, membersihkan akal pikiran kita dan juga membersihkan jiwa kita. Ya, kita hanya percaya ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya dan Rasul dalam hadisnya pasti benar, jangan ragu. Kalau yang mengatakan itu manusia mungkin bisa kita ragu, bisa kita bantah. Tapi kalau Allah yang mengatakan dan Rasulnya, ya tidak bisa kita bantah sedikit pun. Nah, kemudian rinciannya di kali ini, bisa jadi engkau ragu. Ya, engkau ragu akan janji Allah, padahal sudah kita sebutkan kemarin di surat Fatir, inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Namun engkau ragu, kenapa engkau ragu? Ya, engkau ragu akan janji Allah. Engkau ragu akan ancaman Allah, dan engkau ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Ya, apakah Rasulullah berdusta dengan mengatakan enggak, ini cuma bohong-bohongan. Kehidupan dunia itu khayalan saja. Ya, ini hanya pura-pura saja. Apakah begitu? Ya, na'udzubillah. Ya, kalau sampai mengatakan itu amat sangat berat syubhat yang ada di pikirannya dan hawa nafsunya telah menguasainya. Ya, namun banyak orang ya terkena lingkaran setan ya dengan anggapan harta itu sangat ya, atau harta itu segala-galanya. Ya, kenapa? Ya, segala-galanya itu harus dengan uang. Ya, uang adalah segala-galanya. Ya, tapi ada yang membantah, misalnya ini diskusi mungkin sering kita dengar, uang itu segala-galanya. Ya, atau segala-galanya butuh uang. Ya, ketika kita mengatakan enggak, segalanya enggak perlu uang, mungkin kita bisa sederhana ya, tapi dijawab lagi, ya uang itu atau segala sesuatu itu harus pakai uang. Ya, muncul lingkaran setan lagi. Ya, ada yang juga mengatakan dinasihati harta itu tidak dibawa mati. Ya, benar, tapi kalau hidup tanpa harta terasa mati, muter lagi nih. Ya. Kemudian suami istri, udahlah yang penting saya cinta ya sama kamu ya. Insya Allah kalau cinta itu hidupnya bahagia. Dijawab lagi, ya cinta kalau dengan harta lebih bahagia lagi. Bisa beli ini, bisa beli itu. Kalau waktunya jalan-jalan bisa, waktunya ini bisa, muter lagi. Itulah lingkaran syaitan yang nggak pernah ada ujungnya. Ya, namun kalau kita lihat dengan sisi pandang yang lain dari sisi syariat, ya maka kehidupan dunia hanyalah sementara, penuh ujian, laibun walahun, yaitu senda gurau dan banyak ucapan yang atau perbuatan sia-sia. Kalau kita turuti, itu akan melalaikan
ya fungsi atau tugas kita sebagai manusia hamba Allah yang wajib ya beribadah. Ya, kemudian au takuna ala yaqinin. Ini sudah kita terjemahkan sedikit nih. Nanti kita bacakan lagi. Atau engkau dalam keadaan ragu, ya, yang tadi engkau dalam keadaan ragu, kenapa engkau ragu akan janji Allah? Engkau ragu akan ancamannya? Engkau ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya? Apakah engkau ragu? Ya, bagaimana engkau bisa ragu? Sedangkan kalamullahi haqqun. Al-Quran itu benar. Nanti akan disebutkan di sini dalil-dalil ya, semuanya baik dalil-dalil nakliyah atau dalil-dalil akliyah. Ya, karena segala sesuatu yang wujud, ya, kullu ma huwa mawjudun fil alam dalun ala anna Allaha khaliqun ya lidzalikal alam. Yaitu segala sesuatu yang ada ini itu dalil bukti bahwasanya ada yang menciptakan dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin segala sesuatu itu ada muncul dengan sendirinya, celing langsung muncul. Ya, sebagaimana kita kalau ke hotel bintang 5 yang sangat bagus, mewah, pelayannya, kemudian kita mengatakan ini kayaknya hotel ada dengan sekejap mata ini. Celing langsung ada? Enggak ya, pasti ada yang bangun, pasti ada yang merencanakan. Ya, bagaimana membuatnya? Demikian juga kalau kita melihat kendaraan yang bagus, apakah itu muncul dengan sendirinya? Enggak, prosesnya panjang, ada yang menciptakan. Itu ciptaan manusia. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah segala sesuatu itu pasti menunjukkan ada yang menciptakan. Itu secara akal tidak bisa ditolak. Ya. Bahkan pada diri kita sendiri nanti akan disebutkan ayat-ayatnya itu adalah tanda-tanda bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya, tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri, ya tidak mungkin. Ya, di sini kesimpulannya di sini nih. Jadi orang yang lebih mengutamakan kehidupan ini kebalik nih. Itu orang yang lebih memilih kehidupan dunia. Itu ya, ini yang salah ini. Lebih memilih kehidupan dunia karena meragukan kehidupan akhirat terbagi dalam dua keadaan, yaitu bisa jadi dia ragu akan janji Allah dan kebenaran Rasulnya, atau bisa jadi dia yakin. Ya. Lalu bagaimana jawaban bagi orang yang yakin? Ya, kalau engkau yakin, ya maka di sini jawabannya, maka percayalah bahwasanya jika engkau memang ada sedikit keimanan, ya ada sedikit keimanan dalam hatimu, harus dikuatkan lagi, dimantapkan. Harus yakin bahwasanya yang engkau tinggalkan itu hanya sesuatu yang sedikit, yang cepat habis, yang fata morgana. Ya, demi untuk meraih sesuatu yang tidak akan pernah habis, yaitu sesuatu yang abadi. Jadi kalau engkau yakin, mantapkan keyakinanmu. Ya, mantapkan keyakinanmu bahwasanya engkau sedang meninggalkan dzurratun atau dzarrah, ya sesuatu yang kecil demi mendapatkan sesuatu yang besar. Engkau harus yakin. Ya, kuatkan keyakinanmu. Kalau engkau memang termasuk orang yang iman, orang yang yakin. Ya, jangan sampai terpedaya, tergoda ya oleh kehidupan dunia. Ya. Kemudian jika engkau termasuk orang yang ragu, ini pembahasannya kembali ke poin di sini ya. Pembahasannya jawaban bagi orang-orang yang meragukan kehidupan akhirat. Ini kita nukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Jika engkau ragu ya, maka wa in kunta ala syakkin faraji ayatir rabbi ta'ala addalah ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi anhu. Ya, jika engkau termasuk orang yang ragu, maka rujuklah, lihatlah ya ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Pencipta itu ada. Yang menciptakan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah memiliki kudrah, kekuasaan. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah punya kehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, Allah itu berkehendak segala sesuatu atas takdir Allah. Allah juga wahdaniyah. Allah memiliki keesaan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, dan juga Rasulnya yang diutus semuanya dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, itu semuanya benar. Ya, membawa kebenaran, membawa berita yang benar, bukan omong kosong ya, bukan khayalan, bukan cerita-cerita dongeng, bukan. Tapi itulah kebenaran wahyu, kalamullah al-munazzal. Ya, kalamullah yang turun melalui malaikat Jibril disampaikan kepada para rasulnya. Ya, maka di sini kita tambahkan ya dari referensi yang lain, yaitu tentang ini pembahasan tentang merujuk kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang
keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, kekuasaannya, kehendaknya, keesaannya, kebenaran berita yang dibawa oleh Rasulnya. Nah ini, yaitu ayat pertama, mungkin bisa diingat-ingat atau dicatat, yaitu surat At-Tur ayat 35-36. Ini surat At-Tur ayat 35-36. Wallahu ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya. Apakah mereka manusia itu khuliqu, diciptakan min ghairi syai'in, diciptakan dari sesuatu, ya, dari tidak ada, dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan? Ini seperti kaidah berdebat, ya. Apakah manusia itu diciptakan tanpa ada sesuatu, diciptakan tanpa sesuatu, ya, ataukah mereka yang menciptakan? Atau gambarannya, apakah manusia itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka sendiri yang menciptakan? Jawabannya, ya tidak keduanya. Ya pasti ada yang menciptakan. Mereka juga nggak bisa menciptakan diri sendiri. Ya nggak bisa menciptakan segala sesuatu. Manusia nggak bisa menciptakan, ya, dan juga nggak bisa menciptakan sesuatu dan nggak bisa ada wujud dengan sendirinya. Ataukah am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka ini manusia ini yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ya jawabannya bal la yuqinun, ya tidak, sebenarnya mereka itu tidak yakin. Ya maka disinilah para jamiah dirahmatullah taala, ini ayat-ayat tentang wujud, ya, keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan. Ya. Ini kalau kita perjelas lagi, ya, yaitu kalau diterjemahkan, ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya tidak mungkin diciptakan tanpa sesuatu, dan tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Itu di surat At-Tur ayat 35. Kemudian di ayat 36, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Ya tentu jawabannya tidak mungkin, mustahil. Nah berarti di sini dalil bahwasanya ada yang menciptakan segala sesuatu, itu ada yang menciptakan. Ya. Ini adalah kalau kita baca tafsir Syekh Abdul Nasa'di, beliau mengatakan hadza istidlalun alaihim bi amrin la yumkinuhum fihi illa taslim lil haq. Ini adalah dalil yang menyerang mereka, bahwasanya pada perkara ini tidak mungkin mereka kecuali tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Am khuliqu min ghairi syai'in, tidak mungkin. Am humul khaliqun, tidak mungkin juga. Ya, sehingga ya ini bantahan yang sangat telak, ya, tidak mungkin mereka tercipta tanpa sesuatu, dan juga tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Atau ditantang lagi, kalau engkau misalnya mampu menciptakan diri sendiri, apakah engkau juga yang menciptakan langit dan bumi? Ya, langit yang luas ini, ya, langit dan bumi beserta isinya yang indah tertata rapi, apakah manusia yang menciptakan? Mustahil. Maka tidak ada jalan lain kecuali at-taslim. Maka Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah wa 'alar rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah, pesan-pesan itu, syariat itu dari Allah. Wa 'alar rasuli al-balagh, tugas Rasul adalah menyampaikan saja. Wa 'alaina, kita sebagai manusia hamba Allah, at-taslim, sikap kita hanya tunduk patuh, sami'na wa ata'na, istislam, pasrah, totalitas, ya, perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Hanya itu saja. Ya, ini di antara ayat yang menunjukkan tentang keberadaan, ya, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu selain Allah itu diciptakan, ya, diciptakan, dan Allah yang menciptakan, yaitu yang disebut dengan alam. Makanya di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, dialah Allah, segala puji bagi Allah yang Rabbul alamin, yang menciptakan, mengatur, menguasai semuanya, yaitu al-alam. Apa itu alam? Kalau kita belajar kitab Al-Usul Tsalatsa, ya, atau Tsalatsatul Usul, al-alam itu adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Ya, segala sesuatu selain Allah itulah adalah alam. Entah alam jin, alam manusia, ya, alam hewan, tumbuhan, dan alam-alam yang lainnya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Kemudian juga di surat Al-Baqarah, mungkin ada yang pernah baca ayat ini, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, sungguhnya pada penciptaan langit-langit yang berlapis-lapis 7 dan juga bumi, wa ikhtilafil laili dan perputaran siang dan malam, ya wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki, dan kau lihat kapal yang berlayar di atas lautan, bima yanfa'un nas, dan apa saja bermanfaat untuk manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan juga apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, dengan air itu bisa menghidupkan bumi setelah gersangnya, setelah matinya. Wa batsa fiha min kulli dabbah, ya, demikian juga Allah menyebarkan di sana setiap dabbah, hewan yang merayap, ya, atau makhluk hidup yang merayap. Ya, wa tasrifir riyah, kemudian ditiupkanlah angin, wasahab, awan yang ditundukkan bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Semuanya adalah la ayatin liqaumi yaqilun. Semuanya itu adalah tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Ya, maka orang yang berakal itu akan melihat ini ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Langit, bumi, apapun yang beredar, apapun yang tumbuh, ya, apapun yang dulunya gersang kemudian hidup, tumbuh, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, adalah Allah Rabbul Alamin. Itu adalah di antara tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada. Jadi dari ayat-ayat, juga dari akal kita tadi, bayangannya kalau kita menemukan sesuatu yang indah, rapi, tertata, enggak mungkin kita mengatakan ini muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Kendaraan pasti ada yang membuat. Rumah pasti ada yang bangun. Semuanya pasti ada yang menciptakan. Ya, maka akal kita tidak bisa, ya, mengatakan enggak, semuanya itu muncul dengan sendirinya, tidak, ya. Ya, sekali lagi, Allahu khaliqu kulli syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga ayat-ayat yang menunjukkan kudrah, ya, kekuasaan Allah secara mutlak. Ini disebutkan di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidaklah perkaranya, urusannya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ya, maka segala sesuatu itu kun fayakun. Jika Allah menghendaki jadi, maka jadilah. Ya, apakah itu nikmat, kun fayakun. Apakah itu musibah, kun fayakun. Apakah itu selamat dari mara bahaya, kun fayakun. Apakah itu ilmu, ya kun fayakun semuanya. Apakah itu kesenangan dunia, kun fayakun semuanya. Ya, maka di sini kekuasaan Allah mutlak, ya, bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu, ya, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Itu di surat Yasin ayat 82. Ya. Maka di sini, ya, kita tambahkan ayat yang lain seperti ayatnya mirip-mirip, ya, ini kita ambil yang dari surat Al-Baqarah ayat 20, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ayat 20. Wa huwa, potongan di akhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya dialah Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, sebelum terjadinya, ya. Kemudian jika Allah menghendaki terjadi, maka nanti terjadinya bagaimana, dan apapun yang belum terjadi, ya, masya Allahu kana wa illam yasha lam yakun. Apa saja Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ya, wa alimallahu ma sayakun wa kaifa yakun. Dan Allah mengetahui apapun semuanya akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Ya. Demikian juga kehendak Allah. Kehendak Allah tidak bisa, ya, dikalahkan oleh kehendak siapapun. Disebutkan di surat At-Takwir, insyaallah kita sebagian paham atau hafal, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau berkehendak kecuali, ya, semuanya itu atas kehendak Allahu rabbul alamin. Ya, kita punya kehendak yang pernah kita bahas panjang lebar. Manusia punya kehendak, punya kesempatan untuk memilih. Namun semuanya itu di bawah, ya, kehendak Allah Ta'ala. Gambaran yang paling mudah adalah di antara kita mungkin, ya, menginginkan sesuatu, sudah berusaha, tapi hasilnya belum turun juga, belum kita raih juga. Kenapa? Ya, Allah tidak menghendaki hal itu terjadi pada diri kita. Kita ingin ke sebuah tempat, safar, ya, sudah siap-siap, kendaraan disiapkan, bekal disiapkan, namun ternyata qadarullah tiba-tiba sakit. Tiba-tiba kendaraan, ya,
mogok misalnya, tiba-tiba tiket atau kita terlambat dan seterusnya, berarti Allah tidak menghendaki. Itulah bukti wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ada dua masyiah, ya masyiah kauniyah sama masyiah syar'iyah, kehendak Allah kauniyah dan kehendak Allah syar'iyah. Ya, demikian juga ayat-ayat tentang keesaan Allah Ta'ala yang paling mudah adalah surat ya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu-satunya, semuanya. Satu-satunya yang menciptakan, dia Maha Esa yang menciptakan, Maha Esa yang mengatur, Maha Esa yang menguasai, yang mengalahkan, Maha Esa yang merajai, Maha Esa yang ya mengatur semua segala ya makhluk kebutuhannya. Allah yang menetapkan, yang mentakdirkan semuanya. Ini. Dan juga surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Annama ilahukum, bahasanya Tuhanmu itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu saja. Ya wahdaniyah fil ibadah wa wahdaniyah fil khalqi wa rizqi, dan semuanya. Dialah Allah yang Maha Esa dalam urusan ibadah. Dialah Allah yang Maha Esa dalam urusan penciptaan, pemberi rezeki, ya pengaturan, semuanya dialah Allah Rabbul Alamin. Ya, itulah beberapa ayat ya, kalau bisa kita sebutkan mewakilkan tentang apa itu ya? Ya tentang bahwasanya ayat-ayat menunjukkan akan keberadaan Allah itu ada, kekuasaannya, dengan kehendaknya, keesaannya, dan kebenaran Rasulnya yang dibawa. Ya. Ini lanjut. Kemudian di sini diajak berpikir oleh Imam Ibnu Qayyim dengan dalil akal ya, atau renungan tadabbur. Ya, beliau mengatakan tajarrud, fokuslah. Cobalah sejenak fokus saja. Gunakan akalmu yang sehat, yang waras sejenak. Qum lillah, berdirilah ya, nadhiran lillah wa munadhiran. Lihatlah ya Allah Subhanahu wa taala, ya lihatlah kekuasaannya, tanda-tandanya. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihir rusul anillahi fahuwal haqqul ladzi la syakka fi. Banyak-banyaklah merenung ya tentang segala ciptaan Allah. Apapun yang kita lihat itu semuanya Allah yang menciptakan, dan bahwasanya yang Rasulnya bawa yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar, tidak ada keraguan. Ya, mukjizat Rasul masih ada, Al-Qur'an. Tempat kelahiran Rasul masih ada. Ya, dan juga sekitarnya masih ada, masih bisa kita lihat jejak-jejak Rasul. Yaitu apakah kita meragukan kebenaran ya kebenaran Rasul? Ya tentu tidak. Ya pasti kita akan kembali kepada fitrah kita bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Makanya wa anna khaliqu hadzal alam wa rabbas samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafihim akhbarat bihi rusuluhu anhu. Jadi kalau kita melihat kembali tanda-tanda kebesaran Allah nih, ini kita ambil contoh ayat yang mudah yang sering kita baca, yaitu surat Al-Mulk nih. Coba kita lihat di sini Al-Mulk di awal-awal ayat. Kalau kita mau merenung melihat sebenarnya siapa yang menciptakan, pasti Allah. Ya pasti itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di surat Al-Mulk mulai dari ayat 3. Ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur? Tsumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basar khasi'an wa huwa hasib. Ya, itu menunjukkan dialah Allah yang menciptakan langit berlapis-lapis, 7 lapis. Kamu tidak akan bisa melihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang cacat. Ya, kalau engkau ingin melihat lagi, lihatlah berulang-ulang terus langit. Apakah engkau melihat cacat pada langit, sesuatu yang enggak seimbang? Tidak akan pernah. Ya, kemudian lihatlah lagi sekali lagi penglihatanmu sampai engkau kembali tidak akan menemukan cacat sedikit pun, dan penglihatanmu akan lelah, sudah capek, sudah selesai. Ya, itu menunjukkan ya bahwasanya Allah yang menciptakan, dan ciptaan Allah itu tidak ada ya cacatnya, tidak ada aibnya. Ya, jadi dialah Allah Rabbus samawat, Rabbul alamin. Dialah Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia juga Allah tidak mungkin menyelisihi ya apa yang dibawa oleh Rasulnya, karena dua-duanya sama. Al-Quran adalah wahyu, ya sunnah yang dibawa oleh Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW juga wahyu.
Ya, bedanya satunya wahyu yang tertulis, ya, yang terbaca, yang satunya tidak tertulis, tidak terbaca, ya, yang dikumpulkan dalam hadis-hadis. Ya, dalam arti Al-Qur'an itu adalah wahyun matlu. Ya, Al-Qur'an yang dibaca, membacanya itu dapat pahala. Mulai dari surat surat Al-Fatihah sampai surat ya An-Nas. Sedangkan hadis-hadis itu semuanya wahyu, namun ya tidak didapatkan pahala ketika membacanya. Ya, namun ketika mempelajarinya itu dapat pahala. Dalilnya apa? Seperti dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf di antara ayat-ayat Al-Qur'an min kitabillah falahu bihi hasanatun, maka baginya satu hasanah, wal hasanah bi asyri amsalihha. Ya, dan hasanah itu satu kebaikan dikali 10. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif lam mim, alif satu, lam satu, mim satu, 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Itu sekedar membacanya saja sudah dapat pahala. Ya, lalu bagaimana mentadabburinya, mendakwakannya, mengamalkannya. Adapun hadis, walaupun kita baca ribuan hadis, ya, secara asalnya tidak masuk dalam man qara'a harfan min hadis, bukannya. Tapi kalau kita niatkan tadabbur, kita niatkan mengambil faedah, mengambil pelajaran, maka juga dapat pahalanya. Jadi pahalanya ngikut, bukan hukum asalnya. Itu yang dimaksud Al-Qur'an itu adalah wahyun matluwun, yaitu wahyu yang dibaca. Sedangkan hadis itu ghairu matlu. Hadis itu tidak terbaca, maksudnya tidak dapat pahala, sekedar membacanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjutannya, jika sampai ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, jika sampai man nasabahu ila ghairi dzalika faqad syatamahu wa kadzdzabahu wa ankara rububiyatahu wa mulkahu. Ya. Kalau sampai ada yang mengatakan tidak seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya enggak, ini Allah bukan yang menciptakan. Ada pencipta selain Allah. Ya, ada yang mengatur selain Allah. Ya, bahwasanya tidak mungkinlah Allah akan begini ya. Ini berarti dia telah mengejek Allah, menghina Allah, mendustakan Allah, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kerajaannya yang mutlak. Ya. Ini dikasih analogi, idz minal muhal al mumtani, ini belum kita terjemahkan. Minal muhal, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, inda kulli dzi fitratin salimatin an yakunal malik al haq ajizan aw jahilan la ya'lamu syai'an wa la yasma' wa la yubsir wa la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yuthib wa la yu'aqib wa la yu'izz man yasha wa la yudhillu man yasha wa la yursil rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha. Ini kita diajak berpikir, apakah sesuatu yang mungkin, misalnya, ya, jika Allah yang disebut dengan Al-Malik, Raja, bahkan Raja di Raja, Allah Rabb, penguasa, yang menciptakan, yang mengatur semuanya, kemudian kita katakan Allah itu ajiz, Allah itu lemah, Allah itu jahil, na'udzubillah, ya, Allah itu bodoh, Allah itu tidak tahu segala sesuatu, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, tidak memberi pahala, tidak menghukum, tidak memuliakan, tidak menghinakan, bahkan tidak mengutus Rasul. Apakah itu disebut dengan Rabb? Ya, apakah itu disebut dengan Tuhan? Apakah itu disebut dengan Raja? Ya, kalau raja di dunia saja, misalnya ada raja ini, kemudian kita sifati raja itu lemah, raja itu nggak punya kekuasaan, raja itu nggak bisa memerintah, raja itu nggak bisa melarang, raja itu nggak bisa menghukum, raja itu nggak bisa memberi sesuatu, raja itu nggak tahu apa-apa. Apakah itu disebut raja? Ya, tentu tidak. Kalau di dunia saja itu mustahil raja disifati dengan itu, apalagi rajanya seluruh raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dulu pernah kita bahas. Jangan kita husnudzon kepada Allah, dikira Allah nggak tahu, dikira Allah nggak mendengar, dikira Allah nggak melihat, dikira Allah nggak menghukum, dikira Allah nggak mencatat segala sesuatu. Maka inilah secara akalnya, kalau seandainya kehidupan akhirat itu tidak ada, ya, maka kehidupan ini tidak ada hikmahnya. Kenapa kita katakan ya demikian? Kenapa? Alasannya adalah karena kalau seandainya kehidupan akhirat itu nggak ada, maka udah bebas aja. Mau makan yang haram silahkan, mau sewenang-wenang silahkan, mau bunuh orang silahkan. Kenapa? Nggak ada kehidupan akhirat.
Dan kita bisa yaitu melihat kenyataan ya, ketika kita melihat sebuah ketidakadilan. Ya, ketika kita melihat sebuah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kayaknya kehidupan ini waduh banyak yang enggak adil, banyak yang zalim. Lalu bagaimana keadilannya? Keadilannya nanti di akhirat. Ya, seandainya enggak ada keadilan di akhirat, maka yang zalim semakin zalim, yang semena-mena semakin semena-mena, yang jahat semakin jahat, yang lemah semakin tertindas. Dan ini enggak ada hikmahnya. Apakah mungkin ya seorang raja membiarkan rakyatnya demikian? Udah yang membunuh silakan bunuh aja, yang tertindas nggak usah dibela, ya kemudian yang sengsara nggak usah dibantu, yang kaya tambah kita kayakan, tambah ini. Apakah demikian? Ya tentu tidak. Ya, makanya ini yaitunya diminta adalah akal waras kita, ya, diminta untuk berpikir jernih. Kemudian juga apakah mungkin Allah tidak mengutus para rasulnya dan utusan Allah itu tidak membawa kebenaran? Ya, sesuatu yang mustahil. Ya. Ataukah seperti di surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka, sudah ya, apakah manusia itu dibiarkan setelah diciptakan kemudian dijarnong ya, dilepas ucul kemudian enggak diperintah, enggak dilarang, enggak ada aturan-aturan? Ini mustahil. Nah, inilah kita diajak berpikir ya. Kita gabungkan tadi dengan surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu ayyutraka, sudah. Apakah manusia itu mengira dibiarkan sudah begitu saja? La ya'mur ala yu'mar wa la yunha. Ya, tidak diperintah dan tidak dilarang. Yaitu sesuatu yang mustahil. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan ya makhluknya melakukan sesuatu tanpa ada pertanggungjawaban. Seandainya kehidupan akhirat itu tidak ada, maka semua yang zalim semakin zalim, yang tertindas semakin tertindas, dan gak ada keadilan. Dan itu tidak sesuai dengan hikmah Allah, karena Allah memiliki sifat al-hikmah, al-hakim, dzul hikmah, yang memiliki keadilan, yang memiliki hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak mungkin Allah zalim dan seterusnya. Ya, wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Tuhanmu itu zalim kepada hambanya sedikit pun. Ya, jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu ajakan berpikir jernih. Apakah mungkin jika memang tidak ada kehidupan akhirat, ya, kemudian kita mensifati Allah dengan tadi, Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat, ya kalau gitu bukan Rabb, bukan Tuhan. Ya, kalau kita sebut sifat seseorang itu berkuasa, pasti dia ya punya ini, punya itu, sifatnya ini, sifatnya itu, dan seterusnya. Kalau seseorang disifati atau seorang raja tidak disifati dengan sesuatu, ya maka itu bukan raja, berarti semu. Ya, dan Allah tidak mungkin disifati dengan kemustahilan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya masih ada nih, makanya dikatakan wa hadza yaqdah fi mulki ahadil mulukil bashar la yaliqu bihi. Kalau seorang raja disifati dengan sifat seperti tadi, enggak mendengar, enggak melihat, enggak memerintah, enggak melarang, enggak bisa memberi, enggak bisa menolak, enggak bisa menghukum, enggak bisa memberi hadiah, itu enggak layak dijadikan raja. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haq al mubin ilaih. Lalu bagaimana mungkin kita boleh mensifati Allah dengan sifat seperti itu? Ya, ini tidak boleh. Allah yaitu sifatnya walillahil asmaul husna walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Nama-nama Allah itu adalah semuanya husna, semuanya baik, ya, pada derajat yang paling tinggi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya yang bisa kita bahas. Sekali lagi ini adalah bantahan yang tadi kita sebutkan di judul, yaitu bantahan atau jawaban bagi orang-orang yang meragukan tentang ya kehidupan akhirat. Ya, maka semoga kita termasuk orang-orang yang bukan termasuk semoga kita termasuk orang-orang yang mengedepankan kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kalaupun kita mungkin sejenak tergoda, cepatlah kembali. Ya, janganlah terlalu lama, ya, terlalu tenggelam, ya. Khawatirnya yang dikatakan dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul ya maqabir, ya, yaitu berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, keturunan dan sebagainya, itu telah melalikan kalian, ya, sehingga zurtumul maqabir, sehingga sampai kalian masuk ke liang kubur. Kalau sudah masuk terlambat sudah, ya. Demikian juga agar kita dihindarkan dari syubhat-syubhat. Syubhat ini bisa masuk pada media sosial, pas kita lihat masuk, ya, atau pada teman-teman sekeliling kita. Yang kemarin kita ingatkan, jangan sampai kita yang sudah ngaji,
sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, sudah mengenal akidah yang benar, masih juga rebutan dunia, masih juga bersaing dunia, masih eker-ekeran masalah dunia. Udah selesai itu ya. Seharusnya kita fastabiqul khairat. Ya, seharusnya kita itu berlomba-lomba urusan kebaikan, urusan ibadah. Ya, bukan waktunya lagi karena kita sudah diberikan hidayah, jangan sampai kita buang hidayah itu ya kemudian balik ke masa-masa jahiliyah rebutan dunia lagi. Waliyatubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Jika ada penanya datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya di saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.